Hai, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and welcome to this new video. So, jadi di video kali ini di bulan awal Oktober, gue mau bikin August and September favorites products yang bakalan gue sharing di sini ya teman-teman, alias monthly favorite products. Jadi semuanya dari bulan Agustus sampai September, karena honestly kemarin bulan September tadi gue mau bikin yang Agustus fave, tapi ternyata lupa dan udah kelewat gitu kan. Ya udah, jadi gue rangkum di 2 bulan tersebut dan gue mendapatkan produk-produk yang benar-benar gue pakai lagi, gue pakai lagi, gue pakai lagi, gue pakai lagi. Dan mungkin kalau misalkan ada beberapa produk yang kayaknya di bulan lalu ada, ya inilah this is the truth, bahwa memang ya produknya itu lagi yang gue pakai, tapi mungkin masih ada produk yang enggak dari bulan-bulan kemarin, tapi mungkin dari yang udah lama udah gue review ternyata masuk lagi di bulan ini ya. Ini adalah produk yang mungkin baru muncul di favorite produk mungkin, tapi sepertinya sudah muncul di unboxing ya. Jadi ini adalah Reset the Skin 2% BHA Pore Refining Exfoliant untuk all skin type. Isinya ada 100 ml dan gue pakai biasanya menggunakan kapas ya. Kalau misalkan kalian wondering dan bertanya kenapa sekarang pakai kapas, waktu itu biasanya kalau untuk pakai toner gue biasanya tepuk-tepuk. Nah, untuk produk-produk saat ini yang gue pakai itu semuanya gue gunakan kapas untuk bantu bisa mengeksfoliasi kulit gua atau kulit-kulit mati yang ada di atas kulit gua, tapi tidak terlalu berlebihan. Jadi ini adalah produk toner yang tidak mengeksfoliasi terlalu berlebihan ya teman-teman. Ini adalah BHA, jadi dia adalah medium exfoliator, jadi nggak terlalu yang bikin kulit kalian itu bakal memerah atau bikin kulit kalian jadi iritasi ya. Terus kayak misalkan kalian worry banget kalau kulit kalian menggunakan produk-produk AHA, BHA kayak gitu-gitu, PHA bakalan iritasi, kalian harus menggunakan yang namanya krim anti iritasi ya. Gue bisa saranin ini yang dari The Lab Aglio Olio, kok Aglio Olio itu mah pasta namanya, Olio Hyaluronic Acid Calming Cream. Tapi yang dari Avène juga ada, yang dari La Roche-Posay juga ada, dan mungkin kalian mau coba yang dari Embryolisse. Ini gue pakai sebagai calming cream gue dan sebagai primer juga bisa. Jadi ini adalah multifungsi cream yang bisa kalian pakai ya. Jadi bener-bener calming dan dipakai sedikit udah cukup. Jadi kalau misalkan kalian beli isinya ini ada 75 ml, ini bakal awet banget ya. Gue pakai setiap hari, bener-bener literally setiap hari. Oke, dan ini gue biasanya tunggu dia sampai agak meresap ya teman-teman, bener-bener sudah tidak basah lagi. Gue akan lanjut ke produk yang berikut berupa serum. Nah, untuk serum ini gue bakalan gabungin aja. Sorry banget kalau misalkan videonya bakalan lama ya, karena takutnya nggak sempet nih gue bikinnya bakalan dipisah atau digabung antara make up dengan skincare. Mudah-mudahan kalau misalkan lama ya udah gue bakalan pisah aja. Oke teman-teman, dan yang berikutnya ada beberapa tipe dari serum yang gue pakai. Kalau misalkan gue lagi setelah menggunakan yang namanya salicylic acid, vitamin C, retinol, apapun active ingredient di malam hari, gue hanya bakalan pakai yang dari Something. Ini yang namanya Hyaluronic 9 plus Advanced plus B5 serum, dan gue bakalan menggunakan yang namanya ini yang dari Something Supple Power. Jadi dia adalah moisturizer yang benar-benar sangat amat ringan tapi cukup untuk melembabkan kulit gue. Jadi karena kulit gue kondisinya adalah kombinasi T-zone berminyak dan perimeter ini kering, kalau terlalu berlebihan lembabnya juga bakalan lebih jadi bikin sebum keluar, dan akhirnya nanti jerawat ya. Pasti komedo dulu, sebelum komedo berminyak dulu ya. Nah, jadi gue harus memastikan bahwa produk-produk yang dipakai di atas kulit gue itu bener-bener cukup aja, tidak terlalu menghidrasi tapi cukup menghidrasi, tidak terlalu mengeringkan walaupun kulit wajah gue di bagian T-zone ini berminyak. Jadi gue bakalan pakai hyaluronic acid ini ya teman-teman. Ini adalah salah satu favorit gue, karena kenapa? Produk dalam negeri pastinya, dan gue bakalan fokusin di bagian center wajah. Kenapa sih pertanyaannya, kenapa di center wajah? Kan bagian center wajahnya ini berminyak. Nah, kalau misalkan kalian memang kurang baca gitu ya, atau mungkin kalian mau baca-baca lagi, silakan aja ya teman-teman, kalian bisa baca. Untuk kondisi di atas wajah gue ini sebenarnya kekurangan kadar air ya, makanya di bagian T-zone ini dia langsung menyerbu keluar minyaknya. Jadi gue tidak pernah berusaha untuk menghilangkan minyaknya, tapi gue embrace kondisi bagian
bagian T-zone gua yang berminyak dengan membantu untuk melembabkannya supaya bagian wajah di bagian T-zone ini tidak beranggapan bahwa duh ini kulitnya kurang minyak nih ya kan, kurang hidrasi jadi dikeluarin minyaknya banyak. Itu yang bisa dibaca oleh kondisi kulit wajah kita. Kalau misalkan dia membaca bahwa kondisi kulitnya ini kurang minyak nih, kurang hidrasi, makanya dia mengeluarkan sebum atau minyak lebih banyak. Makanya pastiin kalian menghidrasi kulit kalian cukup saja supaya minyaknya enggak terlalu keluar banyak buat teman-teman yang mempunyai kulit berminyak. Nah, buat teman-teman yang punya kulit kering juga, kalau menurut pendapat gua lakukan hidrasi secukupnya aja untuk menghindari yang namanya komedo, karena biasanya, aduh maaf banget ya berisik ya, karena biasanya untuk teman-teman yang punya kulit kering itu juga bermasalah dengan yang namanya beruntusan, ya kan, benar kan? Nah, karena gue juga merasakan hal itu. Selain beruntusan, udah gitu kering, udah gitu komedonya bakalan susah banget dikeluarin karena ya itu dia, semuanya geradakan ya, terus nggak enak, komedonya pasti kecil gitu kan. Nah, pastiin kalian untuk menghidrasi kulit kalian itu dengan produk yang cukup aja, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu banyak. Dan pastiin kalau misalkan kalian udah menggunakan semua produk-produk yang melembabkan itu disettingnya menggunakan powder supaya bukan kuman atau bukan bakteri atau bukan debu yang nempel ke wajah kita, tapi powder ya. Jadi dilapisin dulu sama powder, baru mungkin nanti kalau misalkan kalian berkegiatan di luar, debu pasti bakalan nempel, tapi kan sudah terhalang dulu dengan menggunakan powder atau loose powder di atas wajah kalian, jadi nggak langsung meresap atau masuk ke dalam pori-pori kalian. Nah, oke, berhubungan dengan yang namanya pori-pori, kalian bisa lihat wajah gue sekarang, bahkan Neneng Dian juga nanya, kok wajahnya jadi banyak banget bekas-bekas jerawat, terus apapun segala macam itu jadi kayak lebih nampak gitu ya. Kalau gue sih honestly nggak pernah punya masalah ya, maksudnya ya udah emang ada bekas jerawat, gue jerawatan ada bekasnya, ya udah nggak apa-apa gitu. Terus kayak melasma di sebelah sini, ya memang gue ada melasma, ya sudah gitu, nggak terlalu yang ngoyok banget untuk ngilanginnya karena memang semuanya butuh proses. Nah, yang gue lakukan ya, kalau misalkan kalian notice ya, semakin kesini kok banyak banget bekas jerawat, semakin kesini kok istilahnya kayak nambah lagi bekas jerawatnya, merahnya banyak atau nambah lagi. Nah, untuk kemarin-kemarin itu gue kayaknya ada skip, ada miss dan kelupaan bahwa kulit gue ini memang harus dikeluarin ya, jadi harus didetoksifikasi atau harus di unclog pores-nya menggunakan salicylic acid. Jadi ini udah rutin banget dan ini tinggal kurang lebih 1/4 lebih dikit lah ya. Ini produk dari La Roche-Posay Evaclar Serum Ultra Concentrate, dan dia dikhususkan untuk bisa bantu unclog pores ya. Ini anti imperfection, anti apalagi nih, daily peeling ya, karena dia memang mengandung salicylic acid yang bisa bantu untuk unclog pori-pori. Jadi selain dari gua membuang semua kulit-kulit mati ya teman-teman, gue juga unclog semua pori-pori gue. Nah, kalau misalkan di sebelumnya itu kalian bisa ngelihat bahwa kulit gue udah lumayan oke nih, udah lumayan bersih ya kan, gue juga merasakan seperti itu. Tapi yang gue bisa tahu tanpa kalian tahu adalah pada saat gue cuci muka suka ada geradakan di sini, geradakan di sini, geradakan, kok nggak nyaman ya. Geradakannya seperti apa? Seperti pada saat kalau cuci muka tuh kayak kok ada pasir gitu ya. Dan itu nggak berhenti ya, walaupun gue itu memang tidak rutin melakukan yang namanya facial. Jadi gue tidak pernah melakukan facial di luar rumah karena nggak semua orang ternyata istilahnya yang beautician itu dia mahir dalam mengeluarkan komedo kalau menurut pendapat gue ya. Dan kalau gue bisa tahu ya, istilahnya ini gue bisa nggak nih ngeluarin komedonya, bisa nggak, atau misalkan gue mampu, atau misalkan kalau gue sudah mengeluarkan komedo gue harus dikeluarin komedonya, karena pada saat pori-pori itu diganggu ya teman-teman, dia bakalan jadi yang namanya iritasi dan akhirnya bakal jadi jerawat. Nah, makanya gue lebih memilih untuk menggunakan yang namanya salicylic acid untuk bisa unclog pores tanpa gue harus facial gitu. Nah, kekurangannya dari produk-produk active ingredients mungkin kalau misalkan apalagi dia lumayan keras ya, seperti produk retinol atau misalkan produk-produk yang namanya ini ya, ini ada juga glycolic acid serum yang dari L'Oreal. Ini adalah semua produk-produk yang bantu untuk unclog pores, ngilangin kerutan, buang semua sisa-sisa kulit mati di atas kulit kalian. Dan yang pastinya kalau misalkan kalian menggunakan produk-produk yang mengandung AHA, BHA, PHA ya, jadi semua ini adalah produk yang mengandung
active ingredients yang bisa bantu untuk kayak ngilangin kerutan, unclog pores, terus udah gitu mencerahkan segala macam lah ya. Itu dia pasti bakalan bikin kulit kalian kering, dan gue udah kasih tau ke kalian tadi, kalian harus pakai yang namanya Embryolisse dan yang namanya The Lab ya. Semua produk-produk yang mengandung air atau bisa mengikat kadar air seperti hyaluronic acid ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau tidak, kulit kalian akan bener-bener sangat amat kering. Dan kalau misalkan kalian notice ya, kalian pengalaman lah, misalkan kalian pakai active ingredients apa, atau misalkan kalian sudah facial, kalian pasti bakalan menemukan kulit kalian kayak ngeletek-ngeletek, nggak enak. Kalian bisa bayangin ya, kalau gua mengatasinya adalah dengan melembabkan kulit wajah gua tanpa berlebihan. Itu kuncinya ya teman-teman. Jadi jangan sampai karena kalian mempunyai kulit berminyak, khususnya buat teman-teman yang punya kulit berminyak, kalian berusaha untuk ngilangin minyaknya. Minyak harus hilang, gua nggak mau, gua harus matte, gua harus. Kalau gua sih makanya selalu mungkin di video yang kalian sering nonton kayak make up gitu, nggak terlalu suka yang matte banget, itu nggak terlalu suka. Jadi gue bener-bener embrace kayak misalkan semua tanda-tanda penuaan dini, bekas jerawat, ya udah gitu. Karena semakin tebel kita menggunakan make up, kalian bisa bayangin ya, nafas kita aja kalau ditahan gini ngap ya, apalagi kulit gitu. Jadi jangan berusaha untuk nutupin terlalu berlebihan kondisi pori-pori di atas wajah kalian dengan penggunaan make up. Jadi embrace aja gitu loh, kondisinya udah seperti itu ya udah, tapi sedikit diperbaiki dengan menggunakan yang namanya concealer misalnya, dengan menggunakan yang namanya foundation, dengan yang namanya cushion, itu udah cukup. Tapi jangan terlalu berlebihan, pengen yang bener-bener nutupin banget ya jangan. Tapi dengan catatan kalau misalkan khusus untuk event tertentu, 1 hari aja ya nggak apa-apa, tapi jangan lupa untuk lakukan deep cleansing ya teman-teman. Banyak banget yang gue bahas ya. Oke, nah ini adalah 2 produk yang jadi jawara gue mau kasih tahu ke kalian yang retinol dari Avoskin juga, tapi itu sudah berulang kali gue bahas di sini. Dan honestly sampai dengan detik ini gue masih pakai yang dari Avoskin yang retinol itu ya teman-teman. Untuk kandungan retinolnya dia lebih ringan, jadi bener-bener aman, nggak ada yang namanya merah, nggak ada yang namanya ngelupas. Untuk produk dari Avoskin juara ya, itu retinol ampoule yang dari Avoskin. Balik lagi ke yang La Roche-Posay dengan dari L'Oreal. Nah ini adalah produk yang kalau menurut pendapat gue lumayan tinggi banget ya teman-teman reaksinya di atas kulit wajah gue. Kenapa? Karena kalau gue either pakai yang salicylic acid dari La Roche-Posay ini atau yang dari L'Oreal yang glycolic acid ini, dia bener-bener langsung kerasa gitu loh, kayak geremet-geremet gitunya, apalagi di bagian-bagian sebelah sini. Terus besoknya biasanya langsung kemerahan, terus udah gitu selain dari kemerahan bakalan jadi ngelupas. Nah itu adalah tanda-tanda bahwa kulit kalian itu nggak kuat teman-teman kalau misalkan menggunakan produk tersebut, baik yang mana aja, vitamin C atau apapun itu. Kalau menurut pendapat gue sarannya adalah kalian menggunakan krim anti iritasi dulu, atau di sandwich namanya ya untuk penggunaan skincare-nya. Di sandwich itu seperti apa? Ya kalian pakai dulu yang namanya hyaluronic acid ya untuk bisa membantu melembabkan kulit kalian. Nah setelah itu kalian pakai anti iritasinya, krimnya boleh yang mana aja, boleh yang Embryolisse, boleh yang dari The Lab, boleh yang dari Avène, dari La Roche-Posay juga ada yang Cicaplast, atau yang satu lagi lupa gue namanya, itu yang anti iritasi juga. Nah habis itu baru gunakan active ingredientsnya, baik yang glycolic acid, salicylic acid atau apapun itu. Dijamin ya insya Allah nggak bakalan ada yang namanya kelupas yang terlalu berlebihan, nggak bakalan ada yang namanya peri-peri, nggak bakalan ada yang namanya kemerahan ya. Kalau misalkan kalian lihat, kalau gue honestly ini hampir setiap malam ya. Kenapa gue bilang hampir setiap malam gue menggunakan yang namanya active ingredients? Karena gue mau ngeluarin semua pori-pori yang tersumbat, gue keluarin semua kotorannya. Itulah sebabnya kenapa wajah gue sekarang lebih kelihatan banyak banget bekas jerawatnya, lebih kelihatan lagi si melasma-melasmanya, karena kulit gue lagi ngeluarin semua apa ya, residu-residu kotoran yang ada di dalam pori-pori gue yang dikeluarkan berupa jerawat ya kan. Terus dia hasilnya bisa lebih cerah kulitnya, tapi akhirnya melasmanya lebih kelihatan, bekas jerawatnya jadi juga ada. Cuma yang bikin gue puas adalah pada saat gue cuci muka itu jadinya halus, lembut, enak banget gitu. Itu yang menurut pendapat gue bikin gue puas, dibandingin gue ngelihat
kayaknya nggak ada bekasnya, kayaknya mulus. Tapi pas gue begini geradakan, kalau gue sih lebih memilih pada saat gue begini cuci muka itu bener-bener enak, lembut, nggak ada yang namanya kayak pasir gitu. Tapi kalau misalkan ini kayak gini, ya udah mau gimana lagi, orang namanya juga proses ya. Dan pastiin kalian kalau pengen kulit wajah kalian itu sehat, proses apapun itu butuh waktu. Jadi nggak bakalan kalian menemukan apa ya istilahnya produk itu bisa menyembuhkan kulit kalian cuma dalam 1 bulan. Jadi hanya gunakan active ingredient di malam hari. Oke, next kita bakalan lanjut ke serum yang apa ya istilahnya bener-bener jadi andalan gue, dan ini kayaknya udah gue pakai 3 tahun ya teman-teman ya. Wow, the best sampai dengan saat ini ya. Ini gue kasih tahu ke kalian yang dari Bio Beauty Lab, Phyto Power Essence. Dia adalah pre-serum. Kenapa dibilang pre-serum? Ya karena dipakainya itu setelah toner sebelum serum. Jadi pakai dia secukupnya aja. Dan yang gue notice adalah gue selalu ya gitu ya, pakai terus berhenti dulu, pakai berhenti dulu. Jadi enggak yang continuously gue pakai bener-bener setahun gue nggak pernah ganti. Pokoknya gue pakai ini terus, enggak. Honestly kalau gue adalah tipe orang yang memang 3 bulan, oke, gue coba lagi yang lain. 3 bulan gue coba yang lain. That's why kalian tidak menemukan gue membuat favorite products itu di tiap bulan, karena gue tidak bisa bikin review terlalu cepat ya. Kok melasmanya lebih kelihatan? Maybe that's why ya, kulit gue lebih cerah, melasmanya itu makin kelihatan karena dia kan deep banget ya. Bekas apa namanya sinar UV-nya itu dia dalam banget untuk melasma ya teman-teman. Jadi pada saat si kulit cerah, melasmanya makin muncul kelihatan gitu. Setelah gue menggunakan serum ya, ini untuk pagi hari ya atau siang hari. Tadi untuk malam hari gue udah kasih tahu ke kalian semuanya itu. Dan untuk malam hari tambahan ini adalah salah satu-satunya produk yang gue pakai lebih sering, yaitu dari La Roche-Posay Evaclar Duo Anti Imperfection juga. Dia unclogging care, sama seperti tadi serumnya. Dia mengandung salicylic acid dan dia juga bisa dipakai sebagai obat jerawat total ya. Nah selain dari ini, gue juga masih dengan sampai saat ini dari 2019 udah 5 tahun gue pakai dari Acnox Spot Gel yang bener-bener bisa diandelin. Kenapa? Dia itu bisa bantu jerawat yang kayak batu itu, kalau memang harus keluar dia bisa keluar matang selesai, atau bisa bener-bener kayak nenangin kondisi kulit wajah. Kalau misalkan kalian merasakan aduh ini kok udah kayak mau ada jerawat gitu ya, udah mulai sakit-sakit, gue pakai ini udah langsung kempes, cas, nggak ada itu yang namanya komedonya lagi, langsung bener-bener tenang. Nah ini adalah salah satu produk yang moisturizer, bisa dipakai sebagai pelembab dan juga bisa dipakai sebagai spot treatment gel untuk acne juga ya teman-teman. Jadi ini gue pakai di malam hari. Kalaupun misalkan gue pakai hanya hyaluronic acid atau pakai apapun untuk brightening, gue masih balik lagi selain dari glycolic acid, masih pakai yang Skintific Sim White Dark Spot Eraser Serum, karena dia bantu banget bener-bener untuk bisa ngilangin bekas-bekas jerawat gue. Mungkin kalau misalkan kalian perhatiin gue ya, dari kemarin banyak banget di sini bekas jerawat, lumayan cepet hilang. Tapi kalau untuk yang namanya melasma agak susah ya, karena ya kalian bisa lihat sendiri, ini harus di treatment ke klinik ya, harus dilakukan sesuatu lah gitu baru bisa berkurang, tapi tidak langsung yang kayak hilang gitu, enggak ya teman-teman. Nah ini adalah salah satu moisturizer yang gue pakai hanya di malam hari. Jadi semua active ingredients please diingat jangan dipakai di siang hari ya teman-teman. Oke, terus gue juga lagi nyoba ini, mungkin teman-teman ada yang udah pernah nyoba di Original Beauty in Unity. Dia dark spot serum, jadi dia isinya sama ya teman-teman, Sim White 377 dengan yang Skintific tadi, tapi gue masih coba dan mencoba lagi, nggak tahu ya, belum tahu. Terus kemudian untuk pembersih wajah yang benar-benar sangat amat simpel, lebih simpel dibandingin yang namanya cleansing oil, lebih simpel yang cleansing balm apapun itu. Ini ya dari Garnier ya, mungkin kalian kayaknya bakalan bilang ke gue, ih hari gini baru nyobain. Enggak baru nyobain, udah lama banget gue nyobain ini kurang lebih udah gue coba 2 tahun ke belakang. Tapi ya itu dia, gue pakainya kan harus berapa lama gue ganti lagi, karena gue pengen tahu banget dong ya, kalau pakai yang ini apa bedanya, kalau pakai yang ini apa bedanya gitu.
Nah, ini adalah satu-satunya produk yang kalau menurut pendapat gue sangat amat terjangkau. Ini yang khusus ya, khusus teman-teman, micellar oil infused cleansing water for all skin type, removes waterproof makeup, no rinse off. Jadi produk Garnier ini adalah yang menurut pendapat gue the most practice product yang bisa gue bawa-bawa kemana-mana pada saat gue keluar kota. Kenapa? Karena kalau misalkan habis dari luar kota, yang paling penting adalah kalau habis dari perjalanan, gue kan pasti pakai skincare, pasti paling tidak pakai loose powder atau powder, dan gue bakalan langsung ngambil dia, langsung bersihin, bener-bener keangkat semua. Dan ini bisa gue pakai buat ngebersihin produk dari L'Oreal Brow Tattoo ini yang waterproof ya, bener-bener praktis. Dan gue pakai ini dari Garnier juga teman-teman, dan kalian bisa pakai produk yang mana aja, banyak kok yang terjangkau, tapi ini jadi jagoan gue, dan ini gue udah punya setahun mungkin teman-teman. Kalian bisa lihat ini udah pakai berulang-ulang tapi masih bersih ya karena nyucinya benar ya, apalagi dikombinasikan atau digabungkan dengan produk ini ya teman-teman. Ini adalah 2 jawara yang bisa bersihin kulit wajah, apalagi menggunakan makeup yang waterproof, the best practice, dan dia no rinse ya. Tapi honestly kalau gue bukan tipe orang yang istilahnya suka kondisi wajah gue itu berminyak, karena ini kan dia ada minyaknya ya teman-teman. Jadi gue lebih suka setelah pakai Garnier itu gue menggunakan sabun. Jadi ini adalah 2 produk sabun yang gue andelin banget. Kenapa? Karena satu dari Something yang Countdown Skin Care Bubble Cleanser ini bener-bener nyaman banget, karena ringan, bener-bener calming, nggak terlalu berlebihan tapi cukup membersihkan. Jadi gue pakai produk yang dari Something ini, harusnya kalau gue berpikiran ya, harusnya dia digunakan kalau gue memang tidak menggunakan full face makeup gitu. Tapi selama ini gue pakai dia setelah gue menggunakan full face makeup, setelah gue bikin video yang gue kalau misalkan dari pagi itu make upan sampai tengah malam, gue bersihin pakai cleansing oil atau cleansing balm atau yang dari Garnier tadi, gue sabunnya pakai ini. Dia tidak mengecewakan karena menurut pendapat gue dia benar-benar calming, dan dia bisa bantu untuk membersihkan kulit wajah gue. Karena I believe kalau misalkan kulit wajah gue ini tidak bersih dan pori-porinya tersumbat, gue bakalan punya jerawat lebih banyak lagi ya. Seperti kalian tahu, banyak banget produk-produk dari makeup yang gue pakai baru lagi, udah gitu loose powder baru lagi gitu kan. Kalian bisa bayangin ya, kalau misalkan gue tidak merawat kulit wajah gue dengan baik, jerawatnya udah bakalan penuh banget, karena gue acne prone skin ya teman-teman. Seperti kalian tahu, gue pernah kasih tau ke kalian bahwa ada loose powder yang bikin gue langsung jerawatan gede berat ya, tapi udah langsung sembuh lagi tuh, udah rata gitu ya. Oke, dan ini adalah salah satu produk yang gue udah sharing juga, udah sering mungkin di video sebelumnya ya, dari Eva Claire juga, La Roche-Posay. Jadi gue menggunakan 3 rangkaian ya, moisturizer, sabun dengan serumnya yang dari Eva Claire, terus ada micellar waternya juga, tapi gue lagi masih coba-coba ya. Tapi ini adalah produk yang kalau harusnya dipakai adalah setelah menggunakan yang namanya full face makeup atau yang menggunakan foundation segala macem lah. Gue saranin kalian pakai ini. Tapi kalau misalkan kalian baru bangun tidur, pakainya yang ini aja. Tapi gue nggak ada masalah ya, baik yang ini maupun yang ini, semuanya oke. Nah, untuk moisturizer gue in between yang tadi gue udah kasih tahu ya, calming cream. Tapi yang standar banget kalau gue mau pakai moisturizer untuk make upan siang hari, gue cuma pakai ini. Jadi siang hari gue cuma pakai toner. Sebelumnya ini hampir lupa gue kasih tahu karena dia udah habis ya. Ini dari Midira teman-teman, original Centella Asiatica yang NUG ya, atau NUG. Jadi ini adalah satu-satunya produk yang gue nggak bisa baca karena ini tulisannya tulisan Korea ya. Dan gue sudah beli lagi produknya. Dia adalah serum cair, jadi bener-bener sangat amat, wah enak banget. Gue baru sih pakai produk yang bener-bener cair tapi bener-bener sangat amat ngelembapin tapi nggak lebay. Coba deh. Harganya juga murah ya, 89.000 atau berapa. Gue beli lagi, beli lagi yang Iceland sama yang ini, yang Centella Asiatica. Bener-bener enak banget, cobain. Kalian harus coba ini, bener swear. Dia itu ringan teksturnya, cair seperti toner. Nah, pakai yang ini nih, Silk Coat Maximizer Cotton. Karena kenapa? Gue pakainya cuma sedikit ya. Terus gue bagi 2 karena ini kan 2 bagian ya. Gue kayak maskerin gitu loh.
karena gue butuhnya itu hanya di bagian sini ya. Jadi gue masterin gini, tempel, tempel. Terus tuh bagian matanya kena, iya bagian matanya kena, enak banget ya. Terus selain dia calming karena ada Centella asiatica, dia bantu yang bener-bener kayak menghidrasi tapi enggak yang lengket, enggak yang kayak becek. Kalian pakai moisturizer yang terlalu lembab gitu, gimana sih, bisa nggak sih kalian ngerti maksudnya? Tapi kulit itu bener-bener enak banget, langsung dikasih yang hyaluronic acid tadi, terus udah pakai ini, bener-bener jadi cakep ya teman-teman kulit wajahnya. Walaupun kalian mungkin pernah suka ada yang lupas atau ngeletek-ngeletek tapi kecil-kecil, pakai apa namanya foundation juga tetap bagus. Itu yang gue rasain ya teman-teman. Dan sekarang gue tinggal pakai ini tuh enaknya, gue sukanya yang dari moisturizer something itu, dia sudah tinggal pompa dan langsung pakai, udah gitu doang. Nah sekarang sambil gue pakai moisturizer, gue kasih tahu ke kalian ini adalah sunscreen yang gue pakai lagi, dan menurut pendapat gue enakeun pisan adalah yang dari Hanasui. Jadi gue itu beli di TikTok Shop ya. TikTok Shop katanya sekarang udah mau di itu ya diselesaikan ya, sedih ya. Hanasui yang satu 50 SPF nya udah PA++++, yang 50, yang 30 ini PA nya 3 kali. Jadi biasanya gue pakai yang 30 PA nya itu untuk siang hari kalau gue pakai make up segala macem, tapi nggak kemana-mana. Nah kalau untuk yang 50 ini gue pakai kalau misalkan gue pergi jalan keluar, khusus yang 50 ya. Kenapa gue bilang bagus teman-teman, dia teksturnya itu bener-bener ringan tuh. Untuk yang si Supple Power itu udah langsung resep ya, sambil gue ngomong berapa menit tadi udah langsung enakan tuh ya. Dan pastiin kalian kalau pakai skincare dari satu produk ke produk lain itu harus dia sudah meresap dulu ya. Tuh udah ngeresap ya, udah nggak ada basah-basah. Ini tuh dia tuh bener-bener sangat amat ringan ya teman-teman. Gue biasanya pakai sebegini, itu untuk sebelah wajah. Jadi gue ratain ya, bener-bener gue ratain ke seluruh bagian wajah, tidak terkecuali bagian mata, leher, pokoknya segala macam ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak melihat gue kok kayaknya nggak pakai ke leher ya, itu kepotong supaya videonya nggak panjang. Dan ini aja kayaknya udah setengah jam lebih deh untuk menjelasin doang skincare ya. Nah ini tuh dia langsung just gitu lah, karena mungkin mengandung kolagen. Kalau untuk kolagennya gue juga belum bisa bilang apakah dia yang bener-bener langsung plumping segala macam, enggak. Yang gue notice adalah kalau gue pakai kombinasi skincare ini pada saat siang hari, itu dia bener-bener jadi bagus kondisi kulit wajahnya pada saat gue pakai make up. Jadi bener-bener enakeun, the best, calming, nyaman, dingin di wajah, dan kulit wajah gue tetap terlindung dari sinar UV. Itu yang paling penting ya teman-teman kalau menurut pendapat gue. Jadi ya segimanapun kondisi wajah kalian, bening, gini, tapi kalau di dalamnya nggak sehat percuma. Terus udah gitu tidak dilindungi sama yang namanya sun protector juga percuma ya. Tuh dia cepet lagi, cepet meresap, ringan, enak banget. Dan mungkin gue nggak tahu nih ya, karena kemarin juga gue pakai ini, gue pakai ke mata, dan kayaknya ada beberapa bagian mata atau sebelah sini atau mana yang nggak terlalu kena setting, itu dia agak perih ya teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian adalah tipe orang yang tidak suka menggunakan sunblock karena dia perih, pastiin kalian setting aja pakai powder supaya dia nggak meleleh pada saat muka kalian berminyak, pada saat kalian keringetan gitu ya. Oke, tuh kayak gini, nyaman banget. Oke, jadi setelah gue pakai skincare lengkap semuanya, gue bakalan langsung pakai yang namanya lip balm, even yang Clea atau yang satu lagi. Kalian cek di video setelah ini ya. Gue bakalan share ke kalian tentang my favorite makeup products untuk Agustus dan September. So, untuk skincare produknya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang dari tadi udah nongkrongin. Mudah-mudahan sih bermanfaat dan mudah-mudahan kalian suka. Kita ketemu lagi di video bermanfaat lainnya. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.